Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau buat talam labu kuning. Untuk labunya ini sebanyak 250 gram dan ini mau aku kukus dulu. Untuk kukusan di sini udah aku panaskan ya. Ini kita kukus selama 20 menit atau sampai matang. Sambil nunggu kukusan, ini kita oles dulu cetakan pakai minyak goreng ya. Setelah dioles semua, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Dan ini untuk bahan putihnya 30 gram tepung beras, 20 gram tepung aci atau tepung sagu tani, 200 ml santan instan, ini kita blender ya. Kalau nggak ada blender boleh kok dikocok pakai whisk. Nah, ini hasil dari di blender. Ini kita aduk rata dulu. Untuk yang nggak menggunakan blender, nanti setelah dicampur semua bahan wajib banget disaring ya, biar nggak ada tepung yang bergerindil. Nah, ini kukusan udah panas, lalu kita masukkan cetakan ke dalam kukusan. Setelah semua cetakan dimasukkan, kita mulai masukkan yang pertama ini bahan putih ya yang tadi kita buat. Untuk bahan putih ini udah selesai dimasukkan semuanya. Lalu ini kita kukus selama 10 menit. Lanjut kita buat bahan yang kedua. Ini labunya sudah matang dan kita masukkan semua ke dalam blender. Lalu masukkan 80 gram tepung beras, 20 gram tepung terigu, 50 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, lalu masukkan santan sebanyak 200 ml. Untuk santan yang ini aku pakai santan 1 saset, tapi aku campurkan air sebanyak 140 ml. Ini kita masukkan semua bahan, lalu kita blender sampai halus. Nah, ini udah di blender, ini kita lepas dulu. Nah, untuk hasilnya jadi ini harus seperti ini ya. Sudah tidak ada lagi tepung terigu yang bergerindil. Lalu untuk bahan yang kedua, ini kita masukkan ke dalam bahan yang pertama. Ini kita masukkan secukupnya ya. Dan ini udah selesai diisi semua. Ini kita kukus lagi selama 25 menit. Setelah 25 menit, ini talam labu kuningnya udah matang. Ini kita keluarkan dan kita sisihkan sampai dingin ya.
Setelah dingin, ini kita tata di atas piring. Untuk piring di sini aku kasih alas daun. Dan untuk cara melepaskan talam, ini kita sisir bagian pinggirnya atau agak ditekan-tekan ya. Dan ini kita lepas seperti ini. Nah, ini dia talamnya, Masya Allah cantik banget ya. Ini kita tata di atas piring yang sudah dikasih alas daun. Untuk cara mengeluarkan talamnya sama seperti tadi. Ini kita tekan-tekan atau kita sisir bagian pinggir lalu kita balik. Nah, ini dia talam labu kuningnya udah jadi. Masya Allah ini cantik ya. Dan ini saatnya aku coba dulu satu. Ini kita lihat. Masya Allah untuk bentuknya ini udah cantik. Ini padat, kenyal gitu ya. Dan yang pasti ini lembut banget, Masya Allah. Ini mau aku coba dulu, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah ini enak banget, manisnya pas, dan juga ini lembut banget. Untuk resep lengkap sudah aku tulis di deskripsi box. Ini aku buat kue tradisional lagi, ini bahannya dari labu. Untuk labunya ini 150 gram. Kelapa parut, ini bagian putihnya aja sebanyak 100 gram. Untuk kelapa di sini aku kasih 1/4 sendok teh garam dan ini kita tabur lalu kita aduk. Setelah garamnya tercampur rata, ini kita kukus. Untuk kukusan di sini aku udah panaskan ya. Untuk kelapa ngukusnya cukup 10 menit aja dan untuk labu agak lama ya, sekitar 10-15 menit. Ini kita kukus berbarengan. Sambil nunggu kukusan, ini ada cetakan kue talam dan ini aku olesin minyak sedikit-sedikit ya. Lalu siapkan blender dan masukkan gula pasir sebanyak 100 gram, labu yang tadi sudah dikukus, tepung tapioka sebanyak 20 gram, tepung beras sebanyak 80 gram, dan air sebanyak 150 ml. Ini kita blender sampai halus. Untuk yang gak ada blender, boleh kok kalian kocok pakai whisk. Nah, untuk hasilnya jadi seperti ini ya. Ini cair. Ini sudah siap dipakai. Lalu ini kita masukkan cetakan ke dalam kukusan yang sudah panas. Setelah semua cetakan dimasukkan ke dalam kukusan, lalu ini kita mulai masukkan adonan ke dalam cetakan secukupnya aja. Jadi ini aku langsung tuang aja dari blendernya. Karena ini adonannya masih ada sisa, jadi ini aku tambah untuk tempatnya ya. Tapi ini agak beda tempatnya, nggak apa-apa. Ini aku geser-geser dulu. Lalu dari sisanya ini kita masukkan ke dalam cetakan yang dua ini.
Setelah semua cetakan terisi, ini kita langsung tutup dan kita kukus selama 25 menit dengan api yang agak besar ya. Dan ini udah 25 menit, ini kita buka, kita lihat kue lumpangnya. Dan ini kue lumpangnya udah mateng, kita angkat, kita sisihkan terlebih dahulu sampai betul-betul dingin ya. Dari satu adonan ini cukup banyak ya dapatnya. Nah, ini kita sisihkan dulu sampai dingin. Setelah dingin, ini kita lepaskan dari cetakannya. Untuk cara melepaskannya ini agak tekan aja pinggir-pinggirnya. Lalu ini kita balik. Atau malah lebih enak kita langsung taruh di piring ya. Nah, ini kita agak pencet. Dan ini kue lumpangnya. Ini kita coba lagi ya. Dan untuk yang paling besar ini aku taruh bagian tengah. Nah, seperti ini, dan ini aku kasih kelapanya yang tadi sudah dikukus. Untuk kelapa di sini aku taruh di bagian pinggir aja ya. Biar tambah cantik, ini aku kasih potongan daun pandan. Dan sekarang kita coba dulu ya kue lumpang labu kuningnya. Ini Masya Allah, dari potongannya aja udah kerasa empuk banget. Nih mau aku coba dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Masya Allah, rasanya legit banget, manis dari labunya juga kerasa banget. Untuk resep lengkap udah aku tulis di deskripsi box ya. Buat kue pare isi unti kelapa. Untuk untinya kita butuh 100 gram gula merah dan 1 lembar daun pandan, 1 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 100 ml air. Ini kita masak sampai gula larut dan juga mendidih. Setelah mendidih seperti ini kita masukkan kelapa parut sebanyak 200 gram. Ini kita masak sambil diaduk ya, dan juga sampai saat atau sampai nggak ada airnya. Setelah saat nggak ada airnya, ini kita sisihkan terlebih dahulu ya. Untuk bahan yang utama di sini membutuhkan 250 gram tepung ketan, 1/4 sendok teh garam, 1 sendok makan gula pasir, 200 gram labu yang sudah dikukus dan juga sudah di blender. Ini kita aduk rata dulu ya. Setelah tercampur rata, ini kita tambahkan santan sebanyak 80 ml. Tapi untuk santan ini kita kasihnya secara bertahap. Nah, ini untuk santannya yang terakhir ya. Jadi total santan yang aku pakai sebanyak 80 ml. Ini kita aduk rata dulu, nanti bisa kita uleni pakai tangan. Nah, di sini aku ngulen lanjutnya pakai tangan. Insya Allah tangan aku udah bersih. Ini kita ulen sampai kalis ya. Setelah kalis seperti ini kita ambil sebagian adonan. Ini kita coba bulatkan. Kalau udah bisa dibulatkan, artinya ini adonannya udah pas ya. Jadi nggak perlu ditambah lagi santan.
Dan ini udah siap bisa diisi unti kelapanya. Ini udah siap dikasih unti kelapa. Nah, ini kita ambil ya sebagian adonan, secukupnya aja. Lalu ini kita bulat-bulatkan. Lalu kita pipihkan. Dan kita isi unti kelapa. Lalu ini kita tutup. Dan ini kita bentuk agak lonjong. Ini kita rapatkan, kita buat lonjong. Ini seperti ini ya. Dan untuk motif pare di sini aku pakai tusuk sate. Ini boleh pakai tusuk gigi juga ya. Nah, ini agak ditekan-tekan seperti ini. Nah, ini udah jadi. Lalu ini kita kasih alas daun yang sudah diolesin minyak. Ini kita taruh di atas daun ya. Dan ini siap dikukus. Kita ulangi ya untuk cara buatnya. Ini kita ambil sebagian adonan, lalu kita bulat-bulatkan dan kita pipihkan. Lalu kita isi unti kelapa. Ini kita kasih secukupnya aja. Lalu ini kita tutup. Dan kita buat agak lonjong, atau untuk bentuk ini disesuaikan dengan selera masing-masing aja ya. Nah, ini aku buat agak lonjong aja. Lalu aku kasih motif pakai tusuk sate. Lalu ini kita letakkan di atas daun yang sudah diolesi minyak goreng. Dan ini udah siap dikukus. Lalu ini kita letakkan di atas saringan kukusan. Ini siap dikukus. Untuk kukusan di sini aku udah panaskan ya terlebih dahulu. Dan ini kita kukus selama 15 menit. Untuk menit yang pertama ini kita agak buka dulu ya, kita buang uapnya. Menit ke-5, ke-10 dan terakhir 15 ini harus dibuka ya setiap menitnya, biar kuenya nggak terlalu mengembang. Dan ini kuenya udah siap, udah matang. Sebelum diangkat, ini kita kasih olesan minyak goreng. Olesan minyak goreng ini biar nanti kalau pas udah dingin kuenya tetap empuk dan nggak keras ya, atau nggak alot. Ini kita olesnya tipis-tipis aja. Setelah dingin ini kita ambil satu ya. Lalu untuk daunnya ini mau aku potong. Dan ini udah dipotong daunnya. Ini udah siap disajikan atau kita letakkan di piring saji terlebih dahulu. Nah, ini kuenya cantik kan, Masya Allah. Ini cantik banget. Ini mau aku coba dulu ya. Nah, untuk belakangnya juga ini cantik, mulus. Ini saatnya aku coba dulu ya, tapi aku mau lihat untuk untinya dulu. Nah, ini isi untinya.
Untuk resep lengkap udah aku tulis di deskripsi box ya. Mau buat pais labu. Untuk labunya di sini ada labu yang sudah dikukus sebanyak 250 gram. Ini kita masukkan ke dalam blender. Lalu ada gula pasir sebanyak 100 gram. Ada garam 1/4 sendok teh. Tepung terigu sebanyak 200 gram. Ini langsung kita masukkan ke dalam blender. Lalu kita masukkan santan sebanyak 200 ml. Untuk sisa santan nanti kita tambahkan setelah di blender ya. Ini kita blender dulu. Setelah di blender ini hasilnya seperti ini. Lalu ini kita masukkan sisa santan dan ini kita aduk rata terlebih dahulu. Setelah tercampur rata, ini kita masukkan ke dalam wadah yang lebih besar. Dan tambahkan 50 gram tepung terigu. Ini kita aduk rata. Jadi untuk tekstur ini terlalu cair, jadi aku tambahkan lagi 50 gram tepung terigu. Ini kita aduk rata kembali. Setelah tercampur rata dan sudah dirasa pas, ini kita mulai bungkus ya. Untuk bungkus di sini udah aku siapkan daun pisang dan kita mulai masukkan untuk bahan adonannya ke dalam daun pisang. Ambil secukupnya bahan adonan, ini kita lipat. Ini kita lipat biasa aja ya, ini lipat seperti ini. Dan ini siap dikukus. Untuk kukusan di sini udah aku panaskan, lalu kita masukkan pais labunya. Kita susun. Ini dari satu adonan dapatnya banyak ya. Ini kita mulai tutup dan kita kukus selama 15 menit. Setelah 15 menit ini pais labunya sudah jadi, ini sudah siap dihidangkan. Nah, ini pais labu yang mau aku coba. Ini kita buka dulu ya. Ini Masya Allah masih panas banget. Untuk resep lengkap sudah aku tulis di deskripsi box. Ini aku mau buat puding labu. Untuk bahan yang pertama kita butuh 1 bungkus agar-agar tanpa rasa, 50 gram gula pasir,
Ini kita aduk dulu ya. Lalu susu full cream ini sebanyak 500 ml. Dan 3 butir kuning telur ini kita kocok terlebih dahulu. Lalu ini kita masukkan ke bahan agar-agar yang tadi. Ini kita aduk rata, lalu kita masak di api yang sedang sambil terus diaduk-aduk ya. Sambil terus diaduk, ini kita masukkan 200 gram labu yang sudah di blender dan sudah dikukus. Kita masak sampai mendidih dan terus diaduk. Setelah mendidih dan matang, ini kita matikan kompor, tapi ini harus terus diaduk ya, biar uap panasnya cepat hilang. Nah, di sini aku udah siapkan wadah dan ini udah aku kasih air. Untuk penggunaan air ini biar memudahkan nanti mengeluarkan pudingnya dari tempatnya ya. Ini kita langsung masukkan semua bahan ke dalam wadah. Ini kita sisihkan terlebih dahulu sampai set ya. Dan untuk yang berikutnya, siapkan panci, lalu 1 bungkus agar-agar tanpa rasa, 20 gram gula pasir. Ini kita aduk rata. Lalu kita masukkan 700 ml air. Dan ini kita aduk rata lagi ya sebelum dinaikkan ke kompor. Ini kita masak sambil terus diaduk dan setelah panas ini kita masukkan 80 gram coklat batang. Nah, ini udah mendidih, sudah matang. Kita matikan kompor. Tapi ini harus terus diaduk ya biar uap panasnya cepat hilang. Untuk pudingnya ini kita lihat dulu ya apakah sudah set. Nah, ini pudingnya sudah set tapi ini belum mengeras banget ya. Jadi ini masih empuk kalau kita pegang. Dan untuk masukkan puding coklatnya kita masukkan secara perlahan ya, biar nanti nggak bocor ke bagian puding yang labu. Ini kita pelan-pelan aja masukkannya. Dan ini yang terakhir ya, kita masukkan puding coklatnya. Nah, setelah ini kita sisihkan sampai set. Dan kalau udah agak lama boleh dimasukkan ke dalam kulkas. Nah, ini udah aku masukkan ke dalam kulkas dan juga sudah set. Untuk cara mudah mengeluarkan agar-agarnya atau pudingnya, ini kita kasih tusuk gigi lalu kita balik seperti ini. Dan ini pudingnya udah siap. Kita potong dulu ya. Untuk resep lengkap sudah aku tulis di deskripsi box. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Dan untuk yang belum subscribe, aku minta tolong dulu untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Biar tambah nikmat boleh dikasih flash coklat atau flash susu. Terima kasih ya sudah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.